Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 19, yaitu tentang konstruksi dan implementasi sistem. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama menjelaskan tujuan fase konstruksi dan implementasi siklus hidup sistem. Kemudian yang kedua tujuannya yaitu menggambarkan fase konstruksi dan implementasi sistem, khususnya blok pembangun informasi yang sudah dibangun. Yang ketiga menggambarkan fase konstruksi dan implementasi sistem dalam hal tugas utama, peran, input, dan output. Berikutnya tujuannya menjelaskan beberapa program aplikasi dan pengujian sistem, mengidentifikasi beberapa strategi konversi sistem, dan yang terakhir mengidentifikasi bab yang ada di buku ini yang dapat membantu kalian melakukan tugas konstruksi dan implementasi sistem. Ini adalah blok pembangun dari materi konstruksi dan implementasi sistem. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan konstruksi dan implementasi sistem tersebut? Mari kita mulai dengan definisi konstruksi dan implementasi sistem. Sistem construction atau konstruksi sistem itu adalah pengembangan, instalasi, dan pengujian komponen-komponen sistem atau pengujian terhadap komponen-komponen sistem. Sayangnya sistem development itu adalah sinonim yang umum. Jadi sebenarnya sinonim tersebut lebih sering digunakan untuk menjelaskan keseluruhan dari daur hidup atau life cycle. Sedangkan sistem implementasi itu adalah implementasi sistem adalah pengiriman sistem ke produksi yang berarti operasi sehari-hari. Pada gambar konteks dari konstruksi dan implementasi sistem seperti ini. Menggambarkan fase konstruksi dan implementasi. Jadi pemicu dari fase konstruksi sistem adalah persetujuan spesifikasi desain fisik yang merupakan hasil dari fase desain. Kemudian dengan spesifikasi desain yang telah ditentukan, kita dapat mengkonstruksi dan menguji komponen sistem untuk desain tersebut. Akhirnya kita akan membangun sistem fungsional. Sistem fungsional dapat diimplementasikan atau dikirim sebagai sistem operasional. Dan di dalam materi ini kita akan menguji masing-masing fase tersebut secara detail. Ini adalah gambar dari tugas konstruksi sistem. Diagram kegiatan yang menggambarkan berbagai tugas pada fase konstruksi. Mari kita lihat secara detail berikut ini. Tugas yang pertama yaitu membangun dan menguji jaringan atau melakukan testing pada jaringan yang memang diperlukan. Yang perlu diingat bahwa fase analisis persyaratan dari analisis sistem, kita telah menentukan persyaratan jaringan salah satunya atau networking ya. Dengan demikian selama fase desain kita mengembangkan data terdistribusi dan model-model proses, menggunakan spesifikasi desain teknis untuk mengimplementasi arsitektur jaringan untuk sebuah sistem informasi merupakan sebuah prasyarat untuk aktivitas konstruksi dan implementasi. Pada banyak kasus, aplikasi baru atau yang telah dikembangkan atau dibangun di sekitar jaringan yang telah ada, yang memang jika demikian memang ada, tugas ini dapat di-skip atau dapat dilewati. Tetapi jika aplikasi baru memang memerlukan jaringan baru atau yang sudah termodifikasi, biasanya harus diimplementasikan sebelum membangun dan menguji database dan menulis atau menginstal program komputer yang akan digunakan oleh jaringan-jaringan tersebut. Jadi tugas pertama dari fase konstruksi adalah membuat dan menguji jaringan. Fase ini sebenarnya melibatkan beberapa peran atau beberapa role dari mulai analisis, desainer, dan pembangun atau building.
Desainer jaringan dan administrator jaringan memikul tanggung jawab utama untuk menyelesaikan tugas ini. Desainer jaringan adalah seorang yang ahli dalam mendesain LAN dan WAN, juga konektivitasnya. Sedangkan administrator jaringan memiliki keahlian untuk membangun dan menguji teknologi jaringan untuk sistem baru tersebut. Administrator jaringan juga familiar dengan standar arsitektur jaringan yang harus diikuti oleh semua teknologi jaringan baru. Dia juga harus bertanggung jawab terhadap keamanan. Desain dan administrator jaringan dapat juga merupakan orang yang sama. Analisis sistem atau seorang analis sistem analis dapat juga dilibatkan dalam penyelesaian tugas ini. Namun peran analis lebih sebagai fasilitator dan memastikan bahwa persyaratan bisnis tidak dikompromikan dengan solusi jaringan. Tugas yang kedua yaitu membangun dan menguji database. Membangun dan menguji database merupakan tugas yang tidak biasa bagi banyak mahasiswa yang terbiasa mempunyai seorang instruktur yang melengkapi mereka dengan database pengujian. Tugas ini harus mendahului aktivitas pemrograman lain karena database merupakan resource yang dipakai bersama oleh program komputer untuk ditulis atau dibuat. Jika sistem baru memerlukan database baru atau yang telah dimodifikasi, maka kita sekarang dapat membangun dan menguji database tersebut. Tugas ini melibatkan peran para pengguna analis, desainer, dan pembangun sistem. Spesialis sistem yang sama yang mendesain database akan memikul tanggung jawab utama untuk menyelesaikan tugas ini. Pengguna sistem juga terlibat pada tugas ini dengan cara memberikan atau menyetujui data pengujian untuk digunakan dalam database. Jika database yang dibangun adalah database non-korporat dan berorientasi aplikasi, maka tugas tersebut sering diselesaikan oleh analis sistem. Jika sebaiknya, maka analis sistem harus memastikan terpenuhi persyaratan bisnis. Desainer database akan sering menjadi pembangun sistem yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Tugas tersebut juga dapat melibatkan para programmer database untuk membuat dan mempopulasikan database awal. Dan seorang administrator database bertugas memperbaiki performa database, menambah kontrol keamanan, dan menyediakan backup dan recovery. Yang ketiga, tugas ketiga menginstal dan menguji paket perangkat lunak baru yang kalau memang diperlukan. Beberapa solusi sistem mungkin membutuhkan pembelian atau penyewaan paket perangkat lunak. Jika ya, setelah jaringan dan database untuk sistem baru tersebut dibuat, kita dapat menginstal dan mengetes atau menguji perangkat lunak baru tersebut. Perangkat lunak baru ini akan ditempatkan dalam library perangkat lunak. Aktivitas tersebut umumnya melibatkan peran para analis, desainer, pembangun, dan vendor dan konsultan sistem atau konsultan sistem. Ini adalah tugas pertama dalam siklus hidup yang spesifik bagi programmer aplikasi. Analis sistem umumnya berperan serta dalam pengujian paket perangkat lunak dengan cara mengklarifikasi persyaratan. Sedangkan desainer sistem juga dapat dilibatkan, yakni untuk mengklarifikasi persyaratan integrasi dan dokumentasi program yang akan digunakan dalam pengujian perangkat lunak. Administrator jaringan dapat juga dilibatkan pada penginstalan aktual paket perangkat lunak pada server jaringan. Dan akhirnya tugas ini secara khusus melibatkan partisipasi dari vendor perangkat lunak dan para konsultan yang membantu instalasi dan proses pengujian. Tugas keempat yaitu menulis dan menguji program baru. Sekarang kita siap untuk mengembangkan atau menyelesaikan semua program untuk sistem baru tersebut. Yang perlu diingat bahwa program prototipe sering dibangun dalam fase desain. Prototipe tersebut termasuk dalam bagian spesifikasi desain teknik untuk menyempurnakan konstruksi dan implementasi sistem. Akan tetapi, prototipe ini jarang berfungsi dengan sempurna, maka dari itu aktivitas ini melibatkan aktivitas pengembangan dan perbaikan program. Tugas ini melibatkan para analis sistem, desainer, dan pembangun sistem. Analis sistem secara khusus menjelaskan persyaratan bisnis yang akan diimplementasikan oleh program. Desainer
harus menjelaskan desain program, persyaratan integrasi, dan dokumentasi program yang dikembangkan selama desain sistem yang digunakan untuk membuat dan menguji program. Pembangun sistem akan memikul tanggung jawab utama pada aktivitas ini, sedangkan programmer aplikasi atau pembangun ini itu bertanggung jawab dalam pembangunan dan pengujian perangkat lunak in-house. Kebanyakan proyek besar dalam pemrograman membutuhkan usaha tim. Strategi organisasi yang populer digunakan adalah Chief Programmer Team. Tim dikelola oleh Chief Programmer, seorang programmer yang sangat pandai dan berpengalaman yang bertanggung jawab terhadap seluruh strategi desain program, standarisasi, dan konstruksi. Tugas yang berikutnya, sebelum menuju tugas berikutnya, ini masih kaitannya dengan pengujian. Jadi Chief Programmer tadi itu mengawasi seluruh aktivitas pengkodean dan pengujian dan memberikan bantuan untuk aspek tersulit dari program. Anggota tim yang lain meliputi backup Chief Programmer, program librarian, programmer, dan para ahli. Programmer aplikasi sering dibantu oleh penguji aplikasi atau perangkat lunak yang mempunyai spesialisasi dalam membangun dan menjalankan test script yang digunakan secara konsisten dalam program untuk menguji seluruh kemungkinan peristiwa dan respon. Input utama aktivitas ini adalah persyaratan desain teknis, rencana untuk pemrograman, dan data pengujian yang dikembangkan selama desain sistem. Karena semua program baru atau komponen program mungkin telah dibuat dan digunakan oleh sistem yang sudah ada, maka programmer aplikasi yang telah berpengalaman pada pengecekan pertama akan mengetahui komponen perangkat lunak reusable yang mungkin tersedia pada library perangkat lunak. Hasil utama aktivitas ini adalah program baru dan komponen perangkat lunak reusable yang berada di dalam library perangkat lunak. Aktivitas ini juga menghasilkan dokumentasi program yang perlu disetujui oleh grup quality assurance. Beberapa perusahaan sistem informasi memiliki grup quality assurance yang beranggota para ahli yang akan meninjau dokumentasi program final supaya sesuai dengan standar yang ada. Grup ini akan memberikan umpan balik yang sesuai mengenai rekomendasi dan persyaratan kualitas. Dokumentasi program final ini diletakkan di dalam repositori proyek yang dapat digunakan untuk referensi di masa yang akan datang. Pengujian merupakan kepentingan yang sering diabaikan dalam kursus atau dalam pembelajaran ketika kita belajar pemrograman komputer. Pengujian harus ditunda sampai setelah keseluruhan program telah dibuat. Ada tingkatan atau level pengujian yang harus dilakukan. Step test adalah pengujian yang dilakukan pada event atau modul individual dari sebuah program. Dengan kata lain, step testing adalah pengujian terhadap sebuah subset khusus dari sebuah program. Unit atau program testing adalah pengujian di mana event dan modul yang telah diberi kode dan step test untuk sebuah program diuji sebagai sebuah unit terintegrasi. Pengujian ini merupakan pengujian terhadap program keseluruhan. Sedangkan sistem test memastikan bahwa program-program aplikasi telah dibuat dan diuji dalam cara yang tepat ketika mereka terintegrasi ke dalam sistem secara keseluruhan. Ini adalah gambar tugas implementasi sistem yang ada di sini. Memasuki fase implementasi, yang pertama ada langkah atau tugas menguji sistem. Melaksanakan pengujian sistem, conduct system test. Sebuah perangkat lunak dan program telah diinstal dan diuji. Kita harus mengadakan tes final terhadap sistem. Seluruh paket perangkat lunak, program custom build, dan semua program yang ada terlibat dalam pembangunan sistem ini harus diuji untuk memastikan bahwa mereka bekerja sama atau bekerja bersama dengan baik. Tugas ini melibatkan analis sistem, pemilik, pengguna, dan pembangun sistem. Analis sistem memfasilitasi penyelesaian tugas ini. Analis sistem secara khusus mengkomunikasikan berbagai hal dan masalah pengujian dengan anggota tim proyek. Pemilik dan pengguna sistem memiliki wewenang penuh apakah sistem berjalan dengan baik atau tidak. Pembangun sistem
dari berbagai macam spesialisasi dilibatkan dalam pengujian sistem. Misalnya programmer aplikasi, programmer database, dan spesialis jaringan harus memecahkan masalah yang muncul selama pengujian sistem. Input utama tugas ini meliputi paket perangkat lunak, program custom build, dan semua program yang ada yang membentuk sistem baru. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan data pengujian sistem yang telah dibuat sebelumnya oleh analis sistem. Sama seperti pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, tes sistem mungkin menghasilkan modifikasi yang diperlukan oleh program, sehingga sekali lagi mendorong untuk kembali ke tugas fase konstruksi. Iterasi ini akan dilanjutkan sampai pengujian sistem dianggap berhasil. Jadi akan selalu beriterasi atau berulang sampai pengujian sistem itu dianggap berhasil. Tidak terjadi ada error lagi. Kaitannya dengan fase implementasi untuk yang tugas kedua yaitu menyiapkan rencana konversi. Setelah pengujian sistem yang telah berhasil tercapai, kita akan memulai persiapan untuk menempatkan sistem yang baru tersebut ke dalam operasi. Dengan menggunakan spesifikasi desain untuk sistem baru tersebut, analisis sistem dapat mengembangkan sebuah rencana detail konversi. Rencana ini akan mengidentifikasi database yang harus diinstal, pelatihan pengguna akhir dan dokumentasi yang harus dikembangkan, dan sebuah strategi yang dapat mengkonversi sistem lama ke sistem baru. Manajer proyek memfasilitasi aktivitas tersebut. Peran analis sistem, desainer sistem, dan pembangun sistem tidak dilibatkan kecuali dianggap perlu oleh manajer proyek. Banyak organisasi yang meminta agar seluruh rencana proyek dipresentasikan secara formal kepada steering body, kadang-kadang disebut steering committee, untuk persetujuan akhir. Aktivitas ini dipicu oleh penyelesaian dari pengujian sistem yang sukses. Dengan menggunakan spesifikasi desain sistem baru, sebuah rencana detail konversi dapat dibuat. Hasil utama dari aktivitas ini adalah rencana konversi yang akan mengidentifikasi database yang harus diinstal, pelatihan pengguna akhir. Ya, saya ulangi tadi. Hasil utama dari aktivitas ini adalah rencana konversi yang akan mengidentifikasi database yang harus diinstal, pelatihan pengguna akhir, dokumentasi yang harus dikembangkan, dan sebuah strategi untuk konversi dari sistem lama ke sistem baru. Rencana konversi dapat melibatkan salah satu strategi instalasi yang biasa digunakan seperti berikut ini. Ada absurd cut over, ada parallel conversion, ada location conversion, dan stack conversion. Untuk absurd cut over, pada sebuah tanggal tertentu, biasanya tanggal yang bertepatan dengan satu periode resmi bisnis seperti bulan, 3 bulan, atau tahun fiskal, sistem lama berakhir dan sistem baru ditempatkan pada operasi. Hal ini merupakan pendekatan berisiko tinggi karena bisa jadi masalah-masalah utama yang tidak ditemukan dalam sistem berjalan paling tidak selama satu periode bisnis. Di sisi lain, tidak ada biaya transisi. Absurd cut over dirasa perlu jika misalnya sebuah peraturan pemerintah atau kebijakan bisnis menjadi efektif pada tanggal tertentu dan sistem tidak dapat digunakan sebelum tanggal tersebut. Jadi perpindahannya seperti ini, konversinya. Sistem lama berhenti, kemudian baru berjalan sistem baru. Parallel conversion. Pada pendekatan ini, baik sistem lama atau baru dioperasikan untuk beberapa periode bersamaan ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh masalah utama pada sistem baru telah diatasi sebelum sistem lamanya dibuang. Cut over final dapat langsung, biasanya pada akhir satu periode bisnis, atau bertahap, sampai sistem baru dianggap memadai. Strategi ini meminimalkan berisiko kerusakan utama pada sistem baru yang dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada bisnis. Tetapi hal tersebut berarti biaya untuk menjalankan dua sistem pada periode bisnis yang sama. Menjalankan dua edisi dari sistem yang sama pada komputer dapat menyebabkan terjadinya permintaan resource komputasi yang tidak beralasan. Namun mungkin dilakukan hanya jika sistem lama sebagian besar dilakukan secara manual. Location conversion, ketika sistem yang sama akan digunakan pada beberapa lokasi geografis, sistem biasanya diubah pada suatu lokasi terlebih dahulu. Dengan menggunakan baik
maupun parallel conversion segera setelah lokasi tertentu menyetujui sistem tersebut, maka sistem dapat digunakan pada lokasi lain. Tempat lokasi lain dapat di cut over secara langsung karena kesalahan-kesalahan utama telah diperbaiki. Lebih lanjut, tempat lain memanfaatkan pengalaman belajar yang diperoleh daerah pengujian pertama. Produksi pertama dari tempat pengujian pertama sering disebut juga beta base site. Yang terakhir, stack conversion. Seperti location conversion, stack conversion merupakan sebuah variasi pada absolute dan parallel conversion. Stack conversion didasarkan pada konsep versi yang telah diperkenalkan sebelumnya. Masing-masing versi dari sistem baru dikonversikan pada saat versi tersebut dikembangkan. Masing-masing versi dapat diubah dengan menggunakan strategi absolute dan paralel atau location. Jadi ini gabungan. Sistem acceptance test ini ya. Jadi ini adalah pengujian yang dilakukan pada sistem final di mana pengguna mengadakan pengujian verifikasi, validasi, dan audit. Menggunakan data real pada periode waktu tertentu atau pada periode waktu yang sudah diperluas. Tes ini merupakan pengujian ekstensif yang menekankan 3 level pengujian: penerimaan, pengujian verifikasi. Yang pertama pengujian penerimaan, pengujian verifikasi, pengujian validasi, dan audit. Apa yang dimaksud dengan verification testing atau pengujian verifikasi? Verification testing menjalankan sistem pada lingkungan tersimulasi dengan menggunakan data tersimulasi. Pengujian tersimulasi kadang disebut alpha testing. Tugas utama pengujian tersimulasi adalah mencari kesalahan dan kelalaian yang berkenaan dengan spesifikasi pengguna air dan desain yang telah ditentukan pada fase sebelumnya, namun tidak dipenuhi selama konstruksi. Sedangkan validation testing itu menjalankan sistem pada lingkungan yang aktif dengan menggunakan data real, sering disebut beta testing. Ada 19 item yang diuji selama validasi, yaitu performance, sistem performance ini. Kemudian ada peak workload processing performance, apakah sistem dapat mengatasi beban kerja selama periode pemrosesan puncak. Human engineering, apakah sistem sama mudahnya untuk dipelajari dan digunakan seperti telah diantisipasi sebelumnya. Sedangkan tadi ya, kaitannya dengan sistem performance itu throughput. Ini belum disampaikan tadi. Untuk sistem performance, apakah throughput dan waktu respon untuk pemrosesan sudah tepat untuk memenuhi beban kerja pemrosesan normal. Metode dan proses tes. Selama konversi, metode dan prosedur untuk sistem baru akan mengalami pengujian real yang pertama. Metode dan prosedur mungkin harus dimodifikasi jika mereka terbukti janggal dan tidak efisien menurut para pengguna air. Yang terakhir, backup dan recovery. Seluruh prosedur backup dan recovery harus diuji. Pengujian meliputi mensimulasi masalah kehilangan data dan menguji waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut, membandingkan data sebelumnya, dan sesudah perbaikan harus dilakukan untuk memastikan bahwa data benar-benar telah diperbaiki. Jangan menunggu sampai muncul masalah pertama untuk menemukan sebuah kesalahan pada prosedur recovery. Untuk audit testing itu menyatakan bahwa sistem bebas dari kesalahan dan siap untuk ditempatkan pada operasi. Ini tidak semua organisasi membutuhkan audit, namun banyak perusahaan yang memiliki audit independen atau staff quality assurance yang harus menjamin akseptabilitas dan dokumentasi sistem sebelum sistem tersebut ditempatkan pada operasi final. Ada beberapa perusahaan independen yang melakukan sertifikasi terhadap sistem dan pelanggar lunak untuk organisasi perusahaan dari pengguna air. Fase implementasi. Ini menginstal database, masih kaitannya dengan fase implementasi. Yang ketiga, tugasnya yaitu menginstal database. Ingat bahwa pada fase sebelumnya kita telah membuat dan menguji database. Untuk meletakkan sistem pada operasi, kita perlu secara penuh meload database atau populate
Maka dari itu, tugas selanjutnya yang akan kita teliti adalah instalasi database. Tujuan tugas ini adalah mempopulasikan database sistem baru dengan data yang telah ada pada sistem lama. Pada awalnya mungkin aktivitas ini terlihat sepele, namun perhatikan implikasi dari sebuah tabel khusus, misalnya member. Ya, itu contoh. Puluhan atau ratusan ribuan record mungkin harus di-load, masing-masing harus di-input, diedit, dan dikonfirmasikan sebelum tabel database siap ditempatkan pada operasi. Peran-perannya ini, pembangun sistem menjalankan peran utama dalam aktivitas ini. Tugas tersebut biasanya akan diselesaikan oleh programmer aplikasi yang akan membuat program khusus untuk mengekstrak data dari database yang sudah ada dan yang membuat program untuk mempopulasikan database baru. Analis sistem dan desainer menjalankan peran kecil dalam penyelesaian aktivitas ini. Keterlibatan utama mereka adalah dalam penghitungan ukuran database dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi. Akhirnya, personel untuk data entry atau karyawan kontrak sering ditugaskan untuk melakukan data entry ini. Fase implementasi untuk langkah atau tugas keempat yaitu melatih para pengguna. Perubahan itu baik, namun tidak selalu mudah. Konversi ke sistem baru membuat pengguna sistem harus dilatih dan dilengkapi dengan dokumentasi atau manual pengguna yang akan memandu mereka untuk menggunakan sistem baru tersebut. Pelatihan ini dapat dilakukan satu demi satu, tetapi pelatihan kelompok biasanya lebih disukai. Pelatihan kelompok menghemat waktu dan meningkatkan pembelajaran kelompok. Peran ini diselesaikan oleh analis sistem dan pemilik sistem dan pengguna. Dengan adanya dokumentasi yang tepat untuk sebuah sistem baru, maka analis sistem akan memberikan dokumentasi pengguna sistem umumnya dalam bentuk manual dan pelatihan bagi pengguna sistem. Pemilik sistem harus mendukung aktivitas ini. Mereka harus bersedia menyetujui release time yang diperlukan oleh orang-orang untuk mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan untuk menjadi pengguna yang berhasil dari sistem tersebut. Ingat bahwa sistem tersebut diperuntukkan bagi pengguna. Keterlibatan pengguna juga sangat penting pada kegiatan ini karena pengguna akhir akan mewarisi kesuksesan dan keberhasilan dari kegiatan ini. Untungnya keterlibatan pengguna sistem selama tugas ini jarang terabaikan. Aspek penting dari keterlibatan mereka adalah melatih dan membina pengguna. Mereka harus dilatih untuk menggunakan peralatan dan mengikuti prosedur yang diminta oleh sistem baru tersebut. Namun tidak peduli seberapa baik pelatihan yang diberikan, tetap saja ada saat-saat di mana pengguna mengalami kebingungan atau mereka mungkin akan menemukan beberapa kesalahan atau keterbatasan. Jadi merupakan tanggung jawab analis untuk membantu pengguna melewati atau menyelesaikan periode belajar sampai mereka merasa nyaman terhadap sistem baru tersebut dan menerimanya. Ini adalah sebuah outline untuk manual pelatihan. Contoh ya. Ada pendahuluan, kemudian manualnya, ada manual sistem. Ini berisi penjelasan detail mengenai tugas atau kerja seseorang dan prosedur pengoperasian standar untuk sistem baru. Yang B, sistem komputer. Bagaimana ia cocok atau sesuai dengan aliran kerja atau keseluruhan. Familiarisasi ke terminal keyboard. First time, pengguna akhir. Memulai dan pelajaran, manual referensi, lampiran, pesan-pesan kesalahan. Untuk fase yang terakhir yaitu beralih ke sistem baru. Fase dari implementasi tugasnya yaitu beralih ke sistem baru. Konversi ke sistem baru dari sistem lama adalah kejadian yang sangat penting. Setelah konversi, kepemilikan sistem secara resmi berpindah dari analis dan programmer kepada pengguna akhir. Analis menyelesaikan tugas ini dengan secara cermat melakukan rencana konversinya. Yang perlu diingat bahwa rencana konversi ini meliputi strategi instalasi yang detail yang harus diikuti untuk beralih dari sistem informasi produksi yang lama ke sistem informasi produksi yang baru. Tugas ini meliputi penyelesaian dari audit sistem juga. Tugas ini melibatkan pemilik sistem, pengguna, analis sistem, desainer sistem, dan pembangun sistem. Manajer proyek yang akan mengawasi proses konversi memfasilitasi tugas ini.
pemilik sistem akan memberikan umpan balik berkenaan dengan pengalaman mereka dalam keseluruhan proyek. Mereka juga akan memberikan umpan balik berkenaan dengan sistem baru yang telah diletakkan pada operasi. Pengguna sistem akan memberikan umpan balik yang berharga terhadap penggunaan aktual dari sistem baru tersebut. Mereka akan menjadi sumber dari mayoritas umpan balik yang digunakan untuk mengukur penerimaan sistem. Analis, desainer, dan pembangun sistem akan menilai umpan balik yang diterima dari pemilik dan pengguna sistem setelah sistem berada pada operasi. Pada beberapa kasus, umpan balik tersebut dapat mendorong tindakan untuk mengkoreksi kelemahan-kelemahan yang telah diidentifikasi. Bagaimanapun, umpan balik tersebut akan digunakan untuk membantu benchmark proyek sistem baru yang sedang dijalankan. Tugas yang terakhir ini input kunci aktivitasnya adalah rencana konversi yang telah dibuat pada tugas fase implementasi sebelumnya. Hasil utamanya adalah sistem operasional yang diletakkan dalam produksi di dalam bisnis tersebut. Baik, untuk sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada yang didiskusikan atau ditanyakan bisa melalui forum di e-learning. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.